Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 255. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 255. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi itu ketika Andi sedang berada di kantornya dan sedang ada acara briefing pagi dengan para stafnya, tiba-tiba Andi mendapatkan kabar dari Lisa jika saat ini Pak Ferry sedang berada di sebuah rumah sakit. Dan masih menurut Lisa juga ternyata saat ini Pak Ferry telah didiagnosa menderita gangguan jantung. Dan mendengar hal itu pun Andi segera memerintahkan orang kepercayaannya untuk datang ke rumah sakit seperti yang telah diberitahukan sebelumnya. Saat itu Andi mengutus 2 orang kepercayaannya untuk sesegera mungkin datang ke rumah sakit dan membantu Lisa mengurus segala sesuatunya. Dan 1 jam kemudian Andi baru bisa meninggalkan perusahaan itu karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikannya. Jam 11 siang Andi telah sampai ke rumah sakit tempat Pak Ferry dirawat. Ternyata saat itu bukan hanya orang-orang kepercayaan Andi yang telah datang. Ternyata orang-orang kepercayaan Pak Ferry pun juga telah datang ke rumah sakit dan mengurus segala sesuatunya. Dan ketika Andi datang kini tampak orang-orang begitu hormat kepada Andi. Ternyata orang-orang kepercayaan Pak Ferry pun telah mengetahui siapa sebenarnya Andi sehingga mereka pun begitu hormat terhadap Andi. Dan sesampainya di rumah sakit Andi pun kemudian bertemu dengan Lisa dan mamanya. Saat itu Lisa memberitahukan kepada Andi jika hari ini kemungkinan Pak Ferry harus dipasang ring karena terjadi penyempitan di saraf yang menuju ke jantungnya Pak Ferry. Baik Liz. Tidak apa-apa jika memang menurut dokter itu solusi terbaiknya. Banyak kok orang yang pasang ring dan berumur panjang. Ya asal papa bisa jaga pola hidup sehat saja Liz. Mungkin inilah cara terbaik buat memaksa papa untuk hidup sehat, kata Andi kemudian. Dan setelah Andi melihat semuanya terkendali siang ini, Andi kemudian menghubungi mamanya dan memberitahukan jika calon mertuanya itu sedang dirawat di rumah sakit. Dan sekitar jam 2 siang Pak Billy dan Ibu Lina pun telah datang ke rumah sakit ini. Hari ini Ibu Feni terlihat bangga dengan Andi. Apalagi Andi pun telah memerintahkan 2 orang untuk membantu Lisa dan keluarganya jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebelum Andi bisa sampai di rumah sakit ini. Saat ini mamanya Lisa yaitu Ibu Feni juga tersenyum karena adanya Andi ada seorang laki-laki di dalam keluarga mereka yang bisa dimintai pendapatnya jika terjadi hal seperti ini. Dan setelah dilakukan beberapa kali screening akhirnya dipastikan jika esok Pak Ferry harus dilakukan pemasangan ring karena terjadi penyumbatan. Dan hari ini Andi tidak pulang ke rumahnya karena harus menemani Lisa dan mamanya di rumah sakit. Dan siang itu Pak Ferry mendapat kunjungan dari salah satu relasinya. Ternyata orang itu adalah Pak Bramantio, salah seorang pimpinan perusahaan. Pak Bramantio merupakan pimpinan perusahaan yang bekerja di salah satu perusahaan milik Pak Billy. Saat itu Pak Bramantio datang ke rumah sakit dengan salah seorang putranya yang bernama Willy. Willy adalah seorang pria berusia sekitar 25 tahun. Rupanya Pak Bramantio ini adalah rekan bisnis dari Pak Ferry sehingga Pak Bramantio datang ke rumah sakit ini ketika mendapatkan informasi Pak Ferry dirawat di rumah sakit. Sementara itu Andi saat ini tengah mengobrol dengan Lisa tiba-tiba dikagetkan oleh suara dari Willy. Ternyata Andi dan Willy adalah rekan satu fakultas saat kuliah beberapa tahun yang lalu.
Willy rupanya tak kalah terkejut ketika mengetahui ternyata saat ini tanpa disengaja dirinya bertemu dengan Andi. "Hai, kamu Andi kan?" tanya Willy kemudian. Saat itu Willy terlihat agak ragu dengan Andi karena memang beberapa tahun mereka tidak bertemu. Apalagi saat kuliah pun mereka juga kenal tapi tidak terlalu akrab. Saat kuliah Andi memang tampil apa adanya dan sama sekali tidak menampilkan Andi sebagai anak seorang pengusaha besar. Saat itu penampilan Andi malah seperti seseorang yang hidup kekurangan sehingga Andi tidak banyak menyita perhatian dari para temannya. Maklumlah rata-rata teman Andi adalah anak orang kaya dan hidup dalam gaya mereka sendiri. Sehingga saat itu hanya para mahasiswa hanya bergaul dengan teman-temannya yang dirasa masih satu level dengan mereka. Dan Andi yang terlihat seperti orang biasa itu pun akhirnya Andi tidak banyak mempunyai kawan di kampusnya. Saat itu Andi hanya mempunyai beberapa teman saja. Dan saat itu Willy merasa agak aneh kenapa Andi sampai bisa di tempat ini. "Apa kabar, An?" tanya Willy kemudian. "Baik, Will. Apa kabar juga, Will?" Itulah awal percakapan antara Willy dengan Andi. Dan Willy pun kemudian berkenalan dengan Lisa dan Lisa memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Pak Ferry yang kini tengah dirawat di rumah sakit ini. Dan tak lupa juga Lisa berkata jika Andi ini adalah calon suaminya dan mereka akan melangsungkan pernikahannya dalam 2 bulan ke depan. Mendengar apa yang dikatakan Lisa itu pun Willy tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Rasanya Andi tidak pantas mendapatkan gadis secantik dan sekelas Lisa. Lisa terlalu sempurna untuk pemuda sekelas Andi. Batin Willy kemudian. Saat itu terjadi perubahan rona raut wajah Willy. Dan tanpa sepengetahuan Andi dan Willy, Lisa saat itu rupanya memahami situasi yang tengah terjadi. Rupanya pemuda teman kuliah Andi ini sama seperti yang lainnya. Mereka senantiasa menganggap Andi rendah dan tak berharga di mata mereka. Dan saat itu Lisa kemudian berkata kepada Willy, "Mas Willy, kalau saya nikahan dengan Mas Andi tolong disempatkan waktunya datang ya. Ini saya ingatkan saja Mas Willy soalnya Mas Andinya sibuk banget ngurusin beberapa perusahaan takutnya nanti Mas Andi tidak sempat mengingatkan Mas Willy." "Oh ya Mas Willy, jika Mas ada perusahaan kita kerja sama dong Mas. Saya dan Mas Andi ada beberapa perusahaan hasil kami kolaborasi kami berdua. Boleh dong kita kerja sama dalam bidang apa gitu. Kan biar gak putus pertemanan Mas," kata Lisa kemudian. Dan mendengar perkataan dari Lisa itu kini Willy mulutnya seperti terkunci. Saat ini saja dirinya bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan bahkan orang tuanya pun kini bekerja pada orang lain. Kata Willy di dalam hatinya. Saat ini Willy berpikir kok ternyata calon istrinya teman kuliahnya ini seakan ingin menggertaknya. Dan saat ini Willy merasa jika dirinya lah yang seharusnya menggertak Andi dan bukan malah dirinya yang digertak calon istrinya Andi. "Oh ya An, kalau gitu bagi aku kartu namamu dong An. Siapa tahu aku akan menghubungi kamu jika kami ada perlu dengan perusahaan kamu," kata Willy kemudian. "Sebentar Mas, aku ada kartu nama Mas Andi," kata Lisa dan kemudian Lisa mengeluarkan dompet dari dalam tasnya dan Lisa kemudian mengeluarkan beberapa kartu nama milik Andi. "Ini Mas kartu nama Mas Andi. Ada nomor teleponnya juga kok," kata Lisa kemudian sambil memberikan selembar kartu nama milik Andi kepada Willy. Dan Willy pun akhirnya menerima kartu nama yang diberikan oleh Lisa. Willy kemudian mengamati beberapa saat kartu nama yang diberikan oleh Lisa tersebut. Di kartu nama itu tertulis Andi Nicholas dengan jabatan komisaris utama. Ternyata saat ini jabatan Andi adalah komisaris utama. Bahkan ayahnya Willy saat ini hanyalah seorang direktur operasional di sebuah perusahaan.
Willy kemudian mengamati nama perusahaan yang tertera di kartu nama yang diberikan oleh Lisa. Ternyata perusahaan yang namanya tertulis di kartu nama itu bukanlah sebuah nama yang asing bagi Willy. Nama perusahaan itu sudah sangat terkenal dan sangat familiar di telinganya. Perusahaan itu adalah sebuah perusahaan pembuat spare part beberapa merek mobil. Perusahaan itu memiliki karyawan berjumlah ribuan orang. Willy saat itu semakin merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Andy. Oke An, aku simpan ya kartu nama kamu ini. Nanti kalau ada apa-apa aku hubungi kamu deh, kata Willy kemudian. Oke Will, kalau begitu, kalau ada waktu kamu datang saja ke perusahaanku. Pintu perusahaanku selalu terbuka untuk rekan bisnisku ini, kata Andy sambil menepuk pundak Willy beberapa kali. Dan kamu juga boleh dong Will bagi kartu namamu. Siapa tahu aku ada waktu, mungkin kapan-kapan aku berkunjung ke perusahaan kamu. Mungkin juga nanti para stafku aku suruh ke perusahaan kamu untuk menjajaki kerjasama. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya? Kata Andy kemudian sambil tersenyum ke arah Willy. Rupanya kali ini Lisa lebih tajam pandangannya. Wajah Willy menunjukkan raut yang berbeda. Dan sambil tersenyum Lisa kemudian berkata, jadilah teman yang baik bagi temanmu Will. Tidak baik memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Nanti yang ada kita akan malu sendiri. Rupanya perkataan Lisa ini sangat menusuk rasanya bagi Willy dan Andy tampak tersenyum ketika Lisa berkata seperti itu kepada Willy. Andy saat itu merasakan jika Lisa sedang berusaha untuk membela dirinya di depan teman kuliahnya itu. Saat ini Willy pun merasakan jika Lisa sangat tidak bersahabat kepadanya. Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba dua orang kepercayaan Andy datang. Selamat siang Pak. Pak, sepertinya kondisi Pak Ferry sudah cukup stabil dan besok akan dilakukan operasi untuk pemasangan ring jantung. Apakah kami harus terus mengawal hal ini atau bagaimana ya Pak? Tanya kedua orang kepercayaan Andy itu kepada Andy. Oh iya Pak, ini situasinya aku juga belum pasti ya. Bapak di sini saya tugaskan sampai jam 5 sore ya. Nanti untuk sore dan seterusnya tetap harus ada yang jaga dan kita bikin per 8 jam. Bapak atur saja dengan Pak Andre ya. Saya tidak mau kita jangan sampai lengah dan terjadi apa-apa dengan papanya Lisa. Pokoknya saya ingin ada minimal 2 orang di tempat ini sampai papanya Lisa nanti operasi dan kondisinya telah stabil kembali. Malam saya tidak mau kosong ya Pak. Bapak atur saja dengan Pak Andre ya, kata Andy kepada kedua orang stafnya itu. Baik Pak, kalau gitu, saya akan koordinasikan hal ini dengan Pak Andre. Dan kedua orang staf Andy itu pun kemudian pamit untuk berjaga-jaga di sekitar ruangan di mana saat ini Pak Ferry sedang dirawat. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 255. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.